Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Sofi dengan NIM H541221052. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji demonstrasi structural break ya pada software Stata. Ya, jadi simpelnya teman-teman, structural break itu adalah sebuah rangkaian data time series ya, yang dimana terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam pola atau hubungan data seperti perubahan mean, varians, atau mungkin tren yang terjadi pada data. Nah, perubahan itu biasa terjadi banyak ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal, seperti kebijakan ekonomi baru, krisis finansial, bunga, perubahan regulasi, atau kejadian luar biasa seperti kejadian alam dan sebagainya. Jadi itu untuk intermezzonya. Dan oke, selanjutnya kita akan melakukan uji demonstrasinya. Pertama-tama kita tentu harus membutuhkan data. Di sini saya sudah punya data. Data reksadana syariah ya pada tahun 2020 sampai 2022. Di sini tinggal saya copy dan saya masukkan ke dalam data editor, copy variable names, dan ya. Sekarang sini saya sudah memiliki datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan daftarin dia gitu. Nah ya, nih kita urutin dulu data-datanya. Setelah itu dilakukan aja seperti ini guys. Ini tergantung penyesuaian ya. Ini karena saya melakukan data itu dari 2020 dan bulan Januari, ya saya lakukan seperti ini dan tinggal disesuaikan dengan teman-teman saja. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan dan tinggal diikutin. Di sini saya sudah berubah. Lalu kita kasih tahu ke Stata kalau data kita itu ada data tahunan, ya, dengan cara seperti ini. Maaf ya, data bulan maksudnya. Ya, nih 2020 M1 2022, jadi kita ngasih tahu ke Stata ini. Nah, selanjutnya kita kasih tahu ke Stata bahwa data kita tuh ada data runtutan gitu ya. Nih. Sorry. Nah, setelah kita udah ngasih tahu Stata untuk keperluan kita demonstrasi, baru kita ingin melihat plotnya gitu ya. Dengan cara two-way, test line. Mohon maaf ya. Oh, ada, oke. Jadi ada agak nge-lag dikit ya. Rex ini nama variabelnya. Oke, di sini lihat ya, di sini ada terdapat structural break yang sangat tajam ya. Tapi kita nggak tahu nih structural break-nya terjadi pada tahun berapa? Apakah 2020, apakah 2021? Kita belum tahu. Oke. Untuk itu kita buat ini ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Apa namanya? Nilai R square dan aja square-nya udah signifikan dan tandanya ini model yang baik ya, udah di bawah 0,05. Selanjutnya kita untuk memastikannya pakai tes CUSUM ya, tes CUSUM, dan di sini bisa dilihat bahwa 95% confidence ya, berarti di sini terdapat baik gitu. Karena di sini terdapat structural break ya. Tapi kita belum tahu pasti apakah di tahun berapa structural break ini terjadi. Maka dari itu kita perlu pastikan lagi. Start the single. Nah, sorry, ini mau dijelaskan dulu ya. Masih agak struck gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat ya bahwa ini hipotesisnya itu H0 ya. Ya, kalau di sini itu berarti tidak ada structural break pertama gitu. Nah kan uji ini kan bertujuan kayak untuk mendeteksi ya perubahan parameter dalam regresi waktu ke waktu. Nah, kita bisa lihat di sini tes statistik kita itu bernilai 1,4120. Nah, kita akan bandingkan dengan nilai kritis pada berbagai tingkatan signifikan ya, critical value 1%, 5%, dan 10%.
Nah, karena tes statistik kita itu lebih besar dari semua critical value, ya. Mana-mana. Ini ya. Termasuk pada tingkat 1%, maka kita ya bisa menolak H0. Ya. Nah, tapi pada intinya di sini tes statistik kita itu ya lebih besar ya intinya ya daripada ketiga nilai critical value ini, berarti kita bisa berasumsi bahwa kita menolak H0 dengan apa namanya dengan tingkat signifikan yang tinggi. Nah, intinya model yang kita gunakan ini tuh tidak stabil gitu pada periode 2020 Januari sampai 2022 Desember, yang artinya ada perubahan signifikan dalam hubungan variabel waktu tersebut. Berarti bisa dikatakan ini ada structural break-nya gitu. Ya, jadi kita bisa menolak H0 atau tidak ada structural break yang H0 tadi. Berarti kita bisa asumsikan ini punya structural break karena tes statistiknya itu lebih besar daripada critical value yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk yang SB single ini, ya, di sini kita bisa melihat ya, H0 itu tidak ada structural break lagi ya pada awalnya. Nah, kan uji ini tuh juga bertujuan ya untuk mendapatkan satu titik structural break. Di mana sih tahun yang terjadi structural break tadi gitu. Nah, tanggal perkiraannya itu structural break itu adalah Mei 2021 ini ya, atau 2021 M5 tadi. Nah, model 2021 M5 ini yaitu mendeteksikan bahwa perubahan terjadi pada Mei 2021. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah Mei 2021 itu terdapat perbedaan pada pola data yang cukup signifikan. Nah, bisa dilihat di sini tes swab-nya yaitu 28, sekian 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 dan p-value itu 0,000 sekian. Nah, p-value-nya ini sangat kecil. Jadi, itu menunjukkan bahwa hasil uji ini sangat signifikan. Ya, dengan tingkat kepercayaan tinggi, kita bisa menolak H0 tadi dan menyimpulkan bahwa terdapat structural break pada 2021. Intinya apa? Ada structural break ini di Mei 2021 tadi, ya, 2021 M5 ini. Nah, apa namanya, artinya ada pola data ya, ada pola, ada kejadian gitu sebelum dan sesudah Mei 2021 itu mengalami perubahan yang benar-benar sangat signifikan. Kita baru bisa mengasumsikan itu berarti ada pola data ya sebelum dan sesudah Mei 2021, tapi kita belum tahu pasti sebelum kita melakukan apa namanya estat SB now. Kita pastikan dulu apakah benar-benar pas di 2021 Mei atau tidak gitu. Kita pastikan dengan ini. TM itu karena datanya bulanan ya. Nah, oke. Apa yang udah kita dapatkan di sini ya? Hipotesisnya itu tidak ada struktural break sama seperti tadi. Tapi bedanya tidak ada structural break ini adalah structural break yang 2000 Mei 2020. Nah, ini kan kita lakukan uji untuk periksa apakah ada perubahan parameter regresi pada Mei 2020 sebagai titik break yang telah kita tentukan sebelumnya tadi. Nah, kita bisa lihat chi-square-nya ya, itu bernilai 1,0035 dan p-value itu 0,3165 gitu. Nah, p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05 sehingga kita tidak bisa menolak H0 alias kita menerima H0 ya. Artinya apa? Berarti tidak ada bukti kuat bahwa terjadi structural break pada Mei 2020. Nah, kesimpulannya ya, Mei 2020 itu bukan titik structural break yang signifikan dalam data. Jadi kita apa namanya, hasil ini berbeda dengan pengujian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Mei 2021 itu sebagai titik structural break. Jadi kita coba dulu nih apakah tadi yang saya belum dikatakan sebelum dan sesudah pola itu ada perubahan signifikan. Kita coba dulu yang 2020 apakah benar-benar ada structural break atau tidak. Dan ternyata ya tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa structural break ini
terjadi pada Mei 2020. Jadi asumsi yang kita coba tadi kan kita ada dua opsi ya, sebelum dan sesudah. Sebelum berarti 2020 Mei. Sesudah itu kita belum tahu. Nah, berarti kita tinggal satu-satunya memastikan apakah 2021 itu adalah sebuah tahun di mana struktural break terjadi. Jadi kita tinggal salin ya, kita ganti menjadi 2021. Apakah probabilitasnya udah di bawah 0,5 atau tidak ya, dan ternyata probabilitasnya itu di bawah 0,05 ya, yang artinya ini kita bisa menerima ya, ini tandanya terjadi structural break pada tahun 2021 bulan Mei ya. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau ini tuh terjadi structural break di tahun 2021 bulan Mei, tidak terjadi 2020. Karena tadi kan kita sebelumnya cuma mengasumsikan ya, mengasumsikan di sini nih. Ya, apakah ada pola yang signifikan, perubahan signifikan sebelum dan sesudah 2021 Mei. Kita coba yang 2020 ternyata dia menerima 0, tidak ada struktural break. Dan di sini ternyata di bawah 0,5 probabilitasnya, berarti kita bisa mengasumsikan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada bulan Mei 2021. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.